Oke, jumpa lagi teman-teman. Kali ini ada sesuatu yang menurut saya itu sangat sensitif untuk dibahas, teman. Ada sebuah room yang dengan sengaja memfasilitasi seseorang untuk berbuat hal yang tidak etis berkaitan dengan sobat ngarit, teman-teman. Dan tanggapan untuk aksi tersebut itu saya rasa wajar dilakukan, teman. Karena secara tidak langsung apa yang sudah mereka lakukan itu sangat mencoreng nama sobat ngarit, teman-teman. Oke, kita lihat selengkapnya saja, teman. Ya, persiapan ini ya, persiapan mantap Pak Timura ya, lihat mata-matanya itu dari sobat-sobat ngarit yang di bawah ya. Nah, itu sudah ada pembakarannya, lihat matanya itu di bawah ya, lihat mata-matamu itu yang dari sobat ngarit ya, tidak ada gunanya itu sobat ngarit, pembodohan ya, saya bilang pembodohan publik ya. Itu lihat matamu semuanya sudah dibakar. Ini yang membakar kaos sobat ngarit di akun Fatimura 02, teman. Memang tidak kelihatan karena terkena pin teks ini, teman. Dan yang memprovokasi dengan kata-kata itu GeForce ini, teman. Nah, kenapa kok saya sampaikan tadi ini hal sensitif? Karena jelas tadi disampaikan yang dibakar adalah kaos sobat ngarit. Ini bukan masalah harga kaosnya, teman. Ini berkaitan dengan identitas. Ini berkaitan dengan nama wadah sobat ngarit, teman. Dan saya yakin banyak teman-teman yang tersinggung melihat ini. Salah satunya ini, beliau, Ustadz Imaduddin. Dengan tegas beliau juga menyampaikan, apakah ini tetap harus dibiarkan, Pak Semar 7, Kang Mas Bayu? Coba komen yang mengaku sobat ngarit. Banyak sekali komen yang menyampaikan tidak setuju, teman. Dan terus terang, saya pribadi mengutuk apa yang dilakukan ini. Oke lah, sekarang keberadaan sobat ngarit sebagai sebuah wadah itu memang belum jelas. Artinya belum jelas begini, teman. Kalau memang sobat ngarit, dalam arti nama sobat ngarit, teman ya, sudah berbadan hukum. Badan hukum atau organisasi yang bisa menaungi sobat ngarit adalah satu, sebagai yayasan atau sebagai sebuah perusahaan atau sebagai organisasi kemasyarakatan, teman. Untuk teman-teman yang bergerak di bidang hukum atau belajar tentang ilmu pemerintahan pasti paham, teman. Nah, ketika nama sobat ngarit itu tidak masuk dalam kategori yang saya sebutkan tadi, saya rasa sulit, teman. Ketika kita ingin memperkarakan apa yang mereka lakukan ini. Tapi secara pribadi, sebagai bagian dari sobat ngarit, kita wajib mengutuk apa yang mereka lakukan, teman. Sejauh yang saya pahami, sobat ngarit yang sudah berbadan hukum itu nilai keekonomiannya, teman. Apa yang sudah diproduksi di Diliwafa itu adalah bagian dari nilai keekonomian sobat ngarit, teman. Bukan wadahnya. Itu perlu dipahami baik-baik, teman. Terus terang saya pribadi tidak paham apakah sobat ngarit memang sudah
berbadan hukum sebagai sebuah organisasi atau bentuk lainnya, teman. Tapi yang jelas sampai hari ini memang belum ada kepastian dari Mas Yun sendiri ataupun orang-orang terdekat Mas Yun, teman. Memang pernah Mas Semar Tujuh menyampaikan bahwa Sobat Ngarit sudah berbadan hukum. Pertanyaannya adalah, badan hukum apa yang sudah menaungi Sobat Ngarit? Itu yang perlu kita pahami, teman. Jadi, ketika kita melihat hal seperti ini sebagai sebuah organisasi, misalkan, pasti akan melakukan tindakan hukum, teman. Karena yang dibakar itu bukan masalah kaosnya, bukan masalah harga kaosnya, tapi identitasnya, teman. Identitas sebagai kaos Sobat Ngarit, teman. Itu menjadi kebanggaan kita, teman. Coba kita lihat komentar-komentarnya, teman. Kalau hati sudah dibalut dengan rasa iri, dengki, dan kebencian, tak akan bisa sembuh melihat orang sukses. Benar. Mohon maaf Pak Ustadz, menurut saya biarkan saja, karena baju sudah dibeli. Mau diapakan biarkan saja. Yang utama Sobat Ngarit solid dari dalam hati, dan silaturahmi dengan baik untuk kebaikan. Mau dirangkul terbuka lebar, nggak mau dirangkul ya nggak apa-apa. Coba lihat komentarnya, balasannya. Kalau memang dibeli, buat apa dibakar? Apa itu bukan penghinaan? Nggak usah banyak, dia udah menghina jalur hukum. Seperti yang saya sampaikan tadi, teman, ini bukan masalah kaos itu sudah dibeli atau apapun, teman. Bukan masalah harga kaosnya, bukan masalah selembar kain yang dibakar, teman. Yang menjadi masalah adalah ketika dia menyebut kaos itu kaos Sobat Ngarit, dan itu adalah identitas kita semua, teman. Itu yang jadi masalah. Saya rasa Pak Ustadz dia bereaksi sangat keras ketika melihat video seperti ini, kemudian mempostingnya, teman. Nah, ini Mas Bayu sendiri dia berkomentar, gas. Coba kita lanjut dulu, teman. Itu ya. Ya. Enggak butuh ceramah aku. Ya, sudah dilihat mata-mata semuanya dari Sobat Ngarit. Lihat matamu itu semuanya ya. Saya bilang di bawah, lihat matamu itu baik-baik ya. Sekarang coba kita lihat respon dari Ustadz Imaduddin, teman. Satu surat terbuka buat Andi DM dan teman-temannya yang sudah membakar baju Sobat Ngarit di live, dan bahkan dengan terang-terangan beliau juga pernah menyampaikan siapapun yang pakai baju Sobat Ngarit mau dicegat di jalanan dan lain-lain. Ini sudah keterlaluan, dan saya pribadi ingin menyampaikan kepada Andi DM, kalau memang sampean lanang, lah sampean trai jantan, kita ketemu Juni di event JBRX volume 2, yang dimana kemarin sebenarnya Anda sudah dinanti-nanti, sudah ditunggu-tunggu ya, untuk tanda tangan kontraknya. Kita nggak usah bawa-bawa Sobat Ngarit, wis. Ini antara saya dengan Andi, kita selesaikan di JBRX volume 2 yang akan dilaksanakan di bulan Juni kalau nggak salah. Nggak usah terlalu banyak menye-menye, Andi. Kamu latihan yang benar. Kalau memang kamu jantan, kalau memang kamu laki-laki, kita ketemu. Untuk para giltekek,
Bos Andi Jabrik, mohon dengan kerendahan hati, berikan kami ruang, berikan kami tempat untuk menyelesaikan masalah Andi ini. Sudah. Ini respon tegas dari Ustadz Imaduddin, teman. Dan ingat satu hal yang perlu dicatat dari apa yang disampaikan Pak Ustadz, teman. Secara pribadi tanpa mengatasnamakan Sobat Ngarit, itu yang perlu dicatat, teman. Karena terkadang teman-teman salah menafsirkan apa yang dilakukan seseorang yang bagian dari Sobat Ngarit, kemudian menanggapi hal-hal yang seperti ini, teman. Dan kali ini secara tegas Pak Ustadz menantang Andi untuk naik di ring. Bahkan ini sudah mention Bang Andi Jabrik, kemudian siapa, Pak Teke. Rasa-rasanya ini untuk yang kesekian kalinya, teman. Karena beliau juga pernah menantang Andi secara terbuka. Inilah respon-respon begini yang terkadang itu tidak kita pahami maksudnya, teman. Bukan berarti respon seperti ini itu ingin memanfaatkan Sobat Ngarit, bukan, teman. Tetapi merasa sebagai bagian dari Sobat Ngarit, dan ketika ada seseorang yang mencoreng nama baik identitas dari Sobat Ngarit itu sendiri, itu yang membuat seseorang itu menjadi tidak terima, teman. Sudah ada beberapa orang yang ingin secara terbuka itu membela Sobat Ngarit, teman. Luar biasa kalau menurut saya. Dan mereka tidak mengambil untung dari situ. Murni itu sebagai sebuah wujud bahwa memang iya, saya ini bagian Sobat Ngarit. Dan saya harus membela entitas Sobat Ngarit itu sendiri. Kurang lebih itu yang disampaikan Pak Ustadz, teman. Proses hukum aja Andi DM sama teman-temannya biar jera, biar nggak berulah lagi. Kalau Sobat Ngarit itu dijual bebas enggak? Kalau dijual bebas dan sudah dibeli, kan bebas mau dipakai atau tidak. Mohon maaf kalau saya salah komen. Saya sudah jelaskan tadi alasannya, teman. Itulah paling tidak kita menyikapi hal-hal seperti ini itu dengan kepala dingin, teman. Saya sudah berulang kali mencoba untuk naik di room komal-komalnya Andi, tapi pernah satu kali saya sempat naik, belum selesai saya bicara, sudah ditendang ke bawah lagi. Dan mereka tidak bisa menerima pendapat pandangan yang lainnya, teman. Karena satu hal, ketika kita sudah melihat segala sesuatu dengan kacamata negatif, pasti apapun pembelaan dari kacamata yang lain tidak akan diterima, teman. Itu yang terjadi pada mereka. Tapi mudah-mudahan hal seperti ini, kalau memang tantangan dari Pak Ustadz Imaduddin ini memang ditanggapi oleh Andi, ini menjadi sebuah pelajaran, teman. Entah itu Andi, entah itu teman-temannya yang lain, silakan. Termasuk ada yang akun yang namanya Hunter, kemudian ketua Sobat Ngarit. Mereka yang berulang kali memprovokasi Sobat Ngarit, teman-teman. Kalau memang apa yang sudah mereka lakukan ini akan berbuntut panjang, ya kita lihat nanti ke depannya, teman. Biar mereka bisa membedakan antara konten di media sosial dengan sebuah hujatan, hinaan terhadap
identitas dari sebuah wadah besar, teman. Saya nggak pernah ngerendahin orang, dan kalau orang itu tidak menghargai saya, walaupun sahabat-sahabat keluarga saya, tak ladeni. Maupun siapa backingannya, kalau saya itu nggak pandang. Saya nggak akan jadi batu, tenang aja. Oke. Oke, benar. Oke. Ya. Dari video singkat ini saya rasa Mas Semar 7 juga tidak tinggal diam, teman. Bahkan tadi dia menyampaikan, saya tidak akan menjadi batu. Artinya apa? Dia tidak akan diam saja. Karena jelas ini sebuah penghinaan, sebuah pelecehan terhadap sebuah identitas yang namanya Sobat Ngarit, teman-teman. Kita tunggu saja ke depannya bagaimana. Oke, saya rasa cukup sampai di sini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Salam Sobat Ngarit Nusantara. Salam Sambabatan. Srek, srek, srek.